Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Sherly Agustin dengan NIM 2101 10 10 10 10 9 dari program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Syah Kuala. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teori penawaran uang. Teori kali ini yang saya ambil adalah teori penawaran uang modern. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang beredar dan tersedia dalam suatu perekonomian. Uang yang beredar adalah jumlah uang yang telah diedarkan. Adanya kebijakan moneter ini yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi, penawaran uang merupakan tugas Bank Indonesia untuk mengendalikannya. Selanjutnya, ada 3 lembaga yang menawarkan uang, antara lain pemerintah, bank sentral, dan bank umum. Pertama, penawaran uang oleh pemerintah. Dahulu, pemerintah juga menawarkan uang ke masyarakat dalam bentuk uang pecahan. Proses penawaran uang oleh pemerintah ke masyarakat, besar kecilnya ini dicatat dalam neraca. Alasan pemerintah mengeluarkan uang pecahan adalah untuk transaksi kecil-kecilan dan sebagai pendapatan pemerintah. Kedua, penawaran uang oleh bank sentral. Yang dimaksud ini adalah bank sentral dapat mencetak uang dan mengedarkan uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pada masa sekarang, penawaran uang kartal ke masyarakat melalui satu lembaga yaitu bank sentral. Yang ketiga, penawaran uang oleh bank umum. Bank umum ini dapat menawarkan uang karena bank umum dapat mengeluarkan cek yang dimana cek itu dianggap atau berlaku sebagai alat pembayaran, alat transaksi yang pantas. Uang yang ditawarkan oleh bank umum disebut uang giral. Jenis-jenis uang beredar di Indonesia. Ada 3 jenis uang beredar di Indonesia. 1. Uang beredar dalam arti sempit atau M1. 2. Uang beredar dalam arti luas atau M2. 3. Uang beredar lebih luas lagi atau M3. Yang pertama, uang beredar dalam arti sempit atau M1, yaitu kewajiban sistem moneter atau bank sentral dan bank umum terhadap sektor swasta domestik atau penduduk yang meliputi uang kartal seperti uang kertas atau uang logam, dan uang giral seperti deposito yang disimpan dalam bank-bank umum dan dapat dikeluarkan dengan menggunakan cek, giro, atau surat perintah lainnya. Uang kartal dan uang giral memiliki sifat dapat dipakai sebagai alat pembayaran sewaktu-waktu atau setiap saat bila diinginkan, tidak terikat waktu dalam pemakaiannya. Adapun rumus uang beredar dalam arti sempit, yaitu M1 sama dengan C tambah D, di mana C ini surensi atau uang kartal, kertas, dan logam. D ini demand deposit seperti uang giral ataupun rekening. Pengertian uang beredar dalam arti lebih luas adalah M1 ditambah dengan deposito berjangka dan tabungan masyarakat pada bank-bank umum. Kedua, uang beredar dalam arti luas atau M2. Uang beredar dalam arti luas disebut juga likuiditas perekonomian, yaitu kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang meliputi M1 ditambah uang kuasi atau QM. Uang kuasi terdiri dari deposito berjangka tabungan, valuta asing milik swasta domestik, simpanan berjangka lain yang jangka waktunya ini lebih pendek, termasuk rekening, pasar uang dari pinjaman semalam antar bank. Uang kuasi ini adalah uang yang tidak dapat dipakai setiap saat dalam pembayaran karena keterikatan waktu. Adapun rumusnya yaitu M2 sama dengan M1
ditambah TD ditambah SD, di mana TD ini time deposit atau deposito berjangka, sedangkan SD ini saving deposit atau saldo tabungan. Terakhir, uang beredar lebih luas lagi atau M3, yaitu mencakup semua TD dan SD besar kecil rupiah atau dolar milik penduduk pada bank atau lembaga keuangan non-bank atau uang kuasi. Adapun rumusnya yaitu M3 sama dengan M1 tambah QM, di mana QM ini uang kuasi. Laju pertumbuhan uang beredar atau M1 dalam indikator perekonomian Indonesia sering dikaitkan dengan tingkat inflasi. Hubungan antara keduanya biasanya bersifat positif ataupun searah. Semakin tinggi laju pertumbuhan M1, maka semakin tinggi pula tingkat inflasi. Posisi uang kartal dan uang giral dalam uang beredar dimaksudkan untuk melihat bagaimana perkembangan peranan uang kartal dan uang giral terhadap uang beredar. Dalam perekonomian yang semakin maju, terutama dalam hal lalu lintas moneter, posisi uang giral ini semakin lebih besar daripada uang kartal. Masyarakat di kota-kota besar akan cenderung menggunakan uang giral sebagai alat tukar ataupun alat bayar. Pengertian lain tentang uang yang perlu dipahami adalah uang primer, yaitu uang yang diedarkan pemerintah dan dipegang oleh masyarakat dan bank-bank. Uang primer ini meliputi uang yang dipegang masyarakat sebagai alat bayar sehari-hari, seperti uang kartal dan uang serap yang dimiliki bank, atau uang tunai di bank dan deposito di bank sentral. Rasio atau posisi uang beredar atau M1 dan rasio atau posisi uang kuasi terhadap likuiditas perekonomian atau M2 merupakan indikator permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang disediakan di pasar. Jika semakin rendah rasio M1 terhadap M2, di lain pihak semakin tinggi rasio uang kuasi terhadap M2, berarti permintaan masyarakat ini melemah sehingga inflasi akan cenderung turun dan sebaliknya. Selanjutnya, kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang ini pada umumnya memiliki slope positif, seperti halnya kurva permintaan uang. Jumlah uang beredar juga dipengaruhi oleh tingkat bunga. Adapun perubahan penawaran uang. Perubahan jumlah uang beredar seperti bertambah atau berkurang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan keadaan perekonomian atau keseluruhan. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan perubahan jumlah uang beredar, seperti aktivitas luar negeri, tagihan pada lembaga atau badan dan perusahaan-perusahaan negara, rekening khusus, tagihan pada perusahaan dan perorangan, simpanan berjangka, serta tabungan dan faktor lainnya. Menurut Madura, tahun 2009, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar uang ada 3, yaitu pertama, perbedaan tingkat inflasi atau harga barang umum antara kedua negara. Perubahan pada tingkat inflasi relatif dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu mata uang dan karenanya mempengaruhi nilai tukar atau kurs. Kedua, perbedaan tingkat suku bunga antara kedua negara. Perubahan pada tingkat suku bunga relatif akan mempengaruhi investasi pada sekuritas asing, yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang dan karenanya mempengaruhi nilai tukar. Ketiga, tingkat pendapatan relatif. Tingkat pendapatan akan mempengaruhi jumlah permintaan barang impor, maka pendapatan akan mempengaruhi kurs mata uang. Selanjutnya kita masuk tentang pembahasan teori penawaran uang modern. Teori penawaran uang modern atau sistem standar kertas dikembangkan oleh ekonom-ekonom setelah Keynes.
terdapat 3 pelaku di dalam pasar uang, yaitu otoritas moneter, lembaga keuangan, dan masyarakat, menurut Roswitha 1995. Otoritas moneter merupakan supplier uang primer dalam masyarakat. Penawaran uang atau jumlah uang beredar dalam perekonomian modern merupakan hasil neto dari perilaku pemerintah, dalam hal ini bank sentral, bank-bank umum, dan masyarakat. Namun dari ketiga golongan ini, bank sentral mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap jumlah uang beredar. Hal ini disebabkan bahwa bank sentral yang memegang monopoli penciptaan uang kartal, bank hanya bisa menciptakan uang giral atas dasar sejumlah tertentu uang kartal yang dipegang bank tersebut. Tanpa ada uang kartal, tidak akan ada uang giral. Dari setiap uang kartal yang diciptakan bank sentral merupakan benih bagi terciptanya beberapa rupiah uang giral. Oleh karena itu, uang kartal ciptaan bank sentral disebut uang inti atau base money. Menurut Budiono, selain bank sentral, jumlah uang beredar ditentukan oleh perilaku masyarakat dan bank-bank yang merupakan faktor di luar pengaruh langsung bank sentral. Proses terciptanya uang beredar merupakan proses pasar yang artinya hasil interaksi antara permintaan dan penawaran, bukan sekedar pencetakan uang atau keputusan pemerintah saja. Apabila pada suatu waktu permintaan akan uang ini tidak sama dengan penawaran uang inti, maka para pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan penyesuaian berupa tindakan-tindakan di subpasar uang inti sehingga akhirnya terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di subpasar uang sekunder atau uang giral, pada saat pasar dalam posisi keseimbangan, pemerintah menambah penawaran uang inti kepada masyarakat. Tambahan uang inti akan diterima masyarakat sebagai tambahan uang tunai atau kartal. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan karena masyarakat akan merasa terlalu banyak memegang uang tunai. Jika tindakan penyesuaian yang dilakukan masyarakat adalah dengan menyimpan kelebihan uang tunai tersebut ke dalam rekening giro, maka berarti cadangan bank menjadi lebih besar dan bank mungkin akan menanamkan kelebihan cadangan tersebut dengan membeli SBI. Dalam transaksi tersebut, bank menerima SBI dan BI menerima uang tunai tersebut. Tambahan uang inti oleh pemerintah kembali ke BI sebagai otoritas moneter. Uang kartal yang dipegang masyarakat tetap, tetapi ada tambahan uang giral sehingga M1 bertambah. Dalam dunia pertukaran modern, para produsen emas tidak mempunyai peranan moneter lagi karena dalam standar uang kertas, sumber dari terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter atau bank sentral sebagai supplier uang inti dan lembaga keuangan atau perbankan 18 sebagai supplier sekunder. Pasar uang terdiri dari 2 subpasar, yaitu subpasar uang primer dan subpasar uang sekunder. Masing-masing mempunyai permintaan dan penawarannya. Namun, kedua subpasar tersebut sangat erat berhubungan satu sama lain. Subpasar uang primer lebih bersifat fundamental karena uang sekunder atau giral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer tersebut. Uang sekunder atau giral diciptakan oleh bank berdasarkan uang primer yang dipegang bank atau cadangan bank. Tanpa ada uang primer tersebut, tidak mungkin bank menciptakan uang sekunder, kan? Jadi, subpasar tersebut bisa dibedakan secara konsep tetapi jelas bahwa dalam kenyataan keduanya
tidak terpisahkan satu sama lain. Apabila suatu saat subpasar uang inti mencapai keseimbangan, tetapi subpasar uang sekunder belum, maka keseimbangan yang sebenarnya belum tercapai. Di subpasar uang sekunder akan terjadi tindakan-tindakan penyesuaian yang mempengaruhi permintaan dan penawarannya. Perubahan pada permintaan dan penawaran uang sekunder atau uang giral pasti akan mempengaruhi permintaan dan penawaran uang inti. Jadi, subpasar uang inti yang tadinya sudah seimbang menjadi tidak seimbang, dan tentu kemudian akan ada tindakan-tindakan penyesuaian di subpasar ini. Terakhir, proses penyesuaian ini akan terus terjadi di kedua subpasar sampai kedua subpasar tersebut mencapai keseimbangan secara bersama-sama atau simultan. Bila keadaan ini tercapai, maka pasar uang akan secara keseluruhan mencapai keseimbangan yang sesungguhnya.